钟，你快走吧！星宇宙他不要命了！为君在等。够了！滚到空间！已经达到了1级仙帝境界，说飞升神界了。没错的1万多年，居然还知道。无论如何，狒狒和小黑他们，我叫这个好。别取笑了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season 6 episode 21. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Karena penolakan tersebut, Xinyu meminta maaf kepada Lier karena tidak bisa menikahinya secara publik. Jadi dia akan membawanya pergi. Tentu saja Jiang Fan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Serangan langsung saja dia lancarkan yang membuat Xinyu harus terpental dari istana ini. Jiang Li mencoba untuk mengejarnya, namun Jiang Fan segera menahannya dengan teknik pembatas ruang. Bagi Huang Fu, apa yang Jiang Fan lakukan terlalu kejam karena bagaimanapun Lier adalah putrinya sendiri. Namun Jiang Fan tidak terlalu peduli. Karena bagaimanapun ia tidak akan membiarkan Xinyu membawa Lier. Wei Hanhou pun dirinya minta untuk membentuk tim agar bisa menghentikan Xinyu. Sebenarnya dia itu tidak ingin, namun apa boleh buat, ini merupakan perintah langsung dari kaisarnya. Di sisi luar, Wei Hanhou bersama yang lainnya berjanji tidak akan membiarkan Xinyu melewati mereka. Seharusnya Xinyu itu sadar apa yang telah dia perbuat pada hari ini menyebabkan gangguan besar pada istana Piaosu. Jadi Wei Hanhou mau tidak mau harus menghentikannya. Ia pun berharap Xinyu tidak mempersulit mereka. Xinyu tahu kalau dia pasti menganggap penilaian ini juga tidak adil. Namun karena hanya menjalankan perintah saja, maka Xinyu akan meladeninya. Karena apapun yang terjadi, dia pasti akan membawa Lier pergi. Serangan langsung saja dilancarkan oleh pasukan Wei Hanhou. Bawahan Xinyu lah yang akan membukakan jalan bagi mereka. Jadi pasukan ini dapat dengan mudah dia atasi. Namun masalahnya adalah Wei Hanhou, karena dia itu memiliki kekuatan yang tidak biasa. Hao Fei dan He Yu akan saling bersama untuk bisa menahannya. Mereka sadar kekuatan Wei Hanhou terlalu besar. Jadi mereka meminta Xinyu untuk pergi menyelamatkan Lier saja. Karena mereka lah yang akan mengatasi hal ini. Dia juga meminta Xinyu untuk tidak perlu khawatir, sebab He Yu dan Hao Fei akan saling bekerjasama. Wei Hanhou pun ingin melihat seberapa hebat kedua saudara Xinyu ini sampai begitu percaya diri menahannya. Kembali kepada Xinyu, dia terus mengeluarkan ledakan kekuatan besar yang tentu saja mengejutkan orang-orang di sana. Karena momentum yang dia ciptakan tidak kalah hebat dari seorang raja dewa biasa. Keputusan Xinyu sudah bulat kalau dirinya akan berhadapan dengan para raja dewa. Meskipun di hadapannya merupakan 8 kaisar suci agung, namun tidak ada ketakutan yang Xinyu perlihatkan. Dia dengan gagah berani datang untuk menjemput Lier. Kekuatan luar angkasa akan dia gunakan untuk membawa Lier pergi. Jadi jika belum menemukan kesempatan yang bagus, Xinyu tidak akan menggunakannya dulu. Bagi Xinyu, Jiang Fan hanya memperlakukan Lier demi keuntungannya sendiri. Ia sama sekali tidak peduli dengan kebahagiaan putrinya. Jiang Fan pun hanya bisa terdiam saja dan meminta Josian untuk menghadapi Xinyu. Ia sangatlah kesal karena Xinyu berani merebut calon istrinya. Mendengar apa yang dia katakan hanya membuat Xinyu tertawa.
Serangan langsung saja Josian lancarkan, namun Xin Yu dapat dengan mudah menghindari semuanya dan juga bahkan menahan seluruh serangan yang dia lancarkan. Seberapa keras pun Josian mencoba untuk melukai Xin Yu, semua itu tidaklah terlalu berguna. Seakan-akan seluruh serangan itu dibaca dengan mudah oleh Xin Yu. Bahkan Xin Yu juga mampu melancarkan serangan balik sampai-sampai membuat Zhao Hou merasa khawatir kepada putranya. Raja Dewa meminta Zhao Hou untuk tidak bertindak dan biarkan saja mereka berdua saling bertarung. Karena jika dia terlibat maka sama saja mempermalukan putranya. Kembali kepada Xin Yu, di mana dirinya telah berhasil melancarkan serangan kepada Josian. Namun semua itu mampu dihentikan oleh armor yang dirinya miliki. Xin Yu tidak menduga Josian akan menggunakan hal itu, padahal dia itu hanya berhadapan dengan dewa kecil saja. Kesal akan perkataannya, Josian pun mengeluarkan harta lainnya untuk bisa menghabisi Xin Yu. Serangan itu memang terlihat mengerikan, tapi Xin Yu belum menggunakan tombaknya. Senjatanya pun dia keluarkan dan langsung saja menghancurkan naga petir itu. Melihat hal ini membuat Josian agak panik. Bahkan dia mencoba untuk membentuk pertahanan lagi. Hanya saja semua itu tidaklah cukup untuk menghentikan serangan Xin Yu. Pada akhirnya Josian pun tidaklah bisa menghindari serangan itu lagi. Tidak hanya itu saja, harta yang dia miliki juga telah dihancurkan oleh Xin Yu. Zhao Hou pun panik dengan kondisi putranya. Dia bahkan melancarkan serangan kepada Xin Yu. Melihat pertarungan ini tentu saja mengejutkan para Raja Dewa. Pasalnya tombak Xin Yu mampu menghancurkan 2 Hongmen Lingbao di tubuh Josian. Atas apa yang telah Xin Yu lakukan kepada putranya, jadi Zhao Hou berjanji kalau hari ini Xin Yu akan menerima hukuman yang berat. Sebuah formasi petir pun dirinya ciptakan untuk bisa menahan pergerakan Xin Yu. Tapi semua ini mampu dihindari dengan mudah olehnya. Tapi tetap saja lawan Xin Yu merupakan Raja Dewa. Jadi ia tidaklah boleh bertindak gegabah. Sedikit saja kesalahan maka taruhannya adalah nyawa. Zhao Hou akan menghukum Xin Yu karena dia telah berani melukai putranya. Sebuah serangan pun mulai dirinya siapkan dan hal itu tentu saja membuat Jianglan khawatir kepadanya. Tapi Xin Yu masih memiliki cara lain untuk bisa menghadapi serangan tersebut. Benturan kekuatan pun terjadi dan orang-orang penasaran mengapa Xin Yu menggunakan klonnya untuk menahan serangan Raja Dewa. Padahal hal itu bisa saja membahayakannya. Namun Xin Yu telah memperhitungkan hal itu dengan sangat matang. Pelan-lahan namun pasti terlihat kalau serangan Zhao Hou dapat ditahan dengan mudah olehnya. Melihat ada sebuah celah, Xin Yu langsung saja bertindak untuk menghabisinya. Namun Zhao Hou dengan mudah menahan semua serangan Xin Yu dan juga klonnya. Alhasil kondisinya pun tidaklah baik-baik saja. Beruntungnya Jianglan menyelamatkan Xin Yu dengan Luo Yu Dao miliknya. Ia tidak akan membiarkan Xin Yu mati begitu saja. Hal ini tentu membuat Zhao Hou marah, begitu pula dengan Jiang Fan. Karena adiknya malah melakukan hal itu untuk seorang Ascendan dari dunia bawah. Serangan langsung saja diarahkan kepada Xin Yu, namun Jianglan menghentikannya. Ia meminta kakaknya untuk tidak memaksa dirinya. Jiang Fan berpikir kalau dia ingin mengakhiri hubungan keluarga mereka. Jianglan tidak peduli karena kejadian pada Ahmei tidak akan terulang kembali. Mendengar hal itu membuat Jiang Fan kesal karena di pikiran adiknya hanya Zhao Xiaomei saja. Jianglan mulai bimbang karena Jiang Fan membawa hubungan keluarga mereka. Sedangkan Zhao Hou yang melihat sebuah kesempatan memilih untuk langsung saja melancarkan serangan kepada Xin Yu. Yang mana hal itu tidaklah dapat dirinya hindari, yang mengakibatkan Xin Yu harus terluka cukup parah. Hal itu pun membuat Lier mengkhawatirkan kondisinya. Beruntungnya Xin Yu memiliki air mata jiwa yang bisa menyembuhkan lukanya. Melihat Xin Yu yang masih bisa bangkit membuat Zhao Hou penasaran karena bagaimanapun dia telah menggunakan harta klannya. Tapi bagaimana Xin Yu masih bisa bertahan? Pada akhirnya beberapa Raja Dewa menganggap kalau keberadaan Xin Yu merupakan sebuah ancaman. Jika terus dibiarkan maka dia akan menjadi masalah besar bagi mereka. Jadi kedua Raja Dewa ini pun mengajak Zhao Hou untuk menghabisi Xin Yu.
Ini merupakan teknik yang sama seperti apa yang mereka lakukan kepada Zhao Xiaomei. Hanya saja kali ini cuma 3 Raja Dewa yang akan melakukannya. Jianglan sungguh terkejut dengan apa yang mereka lakukan. Dengan saran ini tidaklah mungkin Xin Yu dapat bertahan. Zhao meminta Xin Yu untuk bersiap akan kematiannya. Di sisi luar, He Yu tahu betul kalau Wei ini dekat dengan Xin Yu, jadi dia berharap membiarkan mereka. Namun Wei ini hanyalah menjalankan perintah kaisarnya saja. Di sini Hao Fei pun melihat sesuatu yang tidak begitu asing memasuki istana Piao Su. Kembali ke dalam, serangan besar yang Raja Dewa lakukan merupakan hal yang berbahaya untuk Xin Yu. Ia tidaklah boleh meremehkan hal itu. Tanpa berlama-lama lagi, serangan itu pun langsung saja diarahkan kepadanya. Sejak awal, Xin Yu sudah menduga kalau serangan ini begitu menakutkan. Bahkan dirinya kesulitan untuk dapat berdiri, tapi demi Li'er, dia akan mencoba segalanya. Hanya saja, Xin Yu sudah mencapai batasnya. Bahkan dia harus mengalami luka dalam yang cukup serius. Untung saja di saat Xin Yu hendak tumbang, bantuan pun datang, di mana bebatuan tiba-tiba saja muncul, yang membuat serangan dari 3 Raja Dewa tidaklah mampu menyentuh Xin Yu karena terangkat kembali. Jianglan sadar kalau ini adalah teknik Wan Lian Jiangsan milik Yifeng. Dia meminta Jianglan untuk sadar karena kejadian kepada Ah Mei tidak boleh terulang kembali. Yifeng meminta Jianglan untuk fokus karena mereka harus melindungi Xin Yu. Di saat 3 Raja Dewa berusaha untuk menghancurkan teknik Yifeng, Jianglan pun memutuskan untuk mengambil jalan yang benar. Meskipun dia dengan Jiang Fan bersaudara, tapi mulai sekarang dia akan melepaskan hubungan tersebut. Jianglan langsung saja menggunakan pedangnya untuk bisa menghancurkan serangan dari para Raja Dewa. Ia ingat betul mengenai apa yang terjadi kepada Ah Mei. Jadi dia tidak akan membiarkan Xin Yu dan Li'er mengalami kejadian yang sama. Yifeng dan juga Jianglan saling bekerjasama untuk bisa membuka celah pada teknik itu. Dan pada akhirnya rencana mereka pun berhasil. Xin Yu memanfaatkan celah itu untuk segera mendekati Jiang Li. Hanya saja kondisi Xin Yu benar-benar sudah sangat parah. Ia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membawa Li'er pergi dari tempat ini. Karena dia sudah berjanji mereka tidak akan pernah terpisah. Teknik luar angkasa pun dia gunakan untuk membawa Jiang Li pergi dari tempat itu. Tidak hanya Li'er saja, tapi rekan-rekannya juga telah Xin Yu bawa pergi. Zhao tidak menduga Xin Yu yang hanyalah dewa biasa mampu melakukan teleportasi. Para Raja Dewa lainnya begitu takut dengan apa yang Xin Yu lakukan. Sepertinya mereka itu telah meremehkan Xin Yu. Jiang Fan bahkan tidak menduga teknik batasan ruangnya bisa dihancurkan. Dia bahkan tidak bisa menemukan keberadaan Xin Yu di alam dewa. Meskipun Jiang Fan bertanya kepada Jianglan, dia sama sekali tidak ada niatan untuk memberitahu saudaranya. Jiang Fan meminta maaf kepada para tamunya karena harus melihat pertarungan tadi. Ia pun meminta mereka untuk pergi dari istana Piao Su. Sedangkan Zhao memeriksa kondisi putranya, di mana terlihat dengan jelas kalau liontin gioknya telah hancur. Ia memberitahu kepada Raja Dewa lainnya kalau harta ini merupakan buatan ayahnya. Ini jauh lebih daripada cukup untuk bisa menahan serangan dewa biasa, bahkan oleh Hong Menimbau sekalipun. Tapi Xin Yu dapat menghancurkannya hanya dalam 1 kali serangan saja. Raja Dewa pun yakin Xin Yu memiliki lebih banyak harta lagi. Dan sepertinya Jiang Fan telah memilih menantu yang salah. Sedangkan bagi para Raja Dewa lainnya, mereka menyadari ada Raja Dewa yang telah membantu Xin Yu. Jadi kemungkinan Jiang Li juga dibawa pergi olehnya. Jiang Fan tidak mempermasalahkan apapun karena kini Xin Yu telah menentang kehendak dari para Raja Dewa dan bahkan berhasil melukai Zhao Xian. Atas apa yang telah Xin Yu lakukan, Zhao mengajak mereka untuk melakukan perburuan kepada Xin Yu. Akan tetapi bagi para Raja Dewa lainnya, Xin Yu tidaklah menimbulkan masalah yang besar. Jadi mereka memilih untuk tidak terlibat. Begitu pula dengan Huang Fu dan Raja Dewa satunya.
甚至还胆大包天，自然没有追杀他的道理。 Zhao paham, namun dia meminta mereka untuk mengklaim pengkhianatan ini. Bahkan Jiang Fan memohon agar Huang Pu tidak membantu Xin Yu. Dengan begitu, dia tidaklah mempermasalahkan jika dia tidak ingin membantu. Huang Pu paham dan mereka pun pergi. Dengan begini, hanya 6 Raja Dewa saja yang akan memburu Xin Yu. Sebagai 8 keluarga besar, maka mereka tidak akan pernah membiarkan Xin Yu. Pemberitahuan besar-besaran pun telah diumumkan di alam dewa, di mana Xin Yu merupakan buruan yang paling dicari. Bahkan hadiah besar menanti mereka. Xin berpindah kepada Xin Yu yang telah terluka cukup parah. Air mata jiwa miliknya dan juga liar pun keluar untuk bisa memberikan pengobatan semaksimal mungkin. Karena kondisi Xin Yu saat ini tengah dalam keadaan hidup dan mati. Perlahan namun pasti kondisi Xin Yu pun mulai membaik. Dia sudah berjanji kepada Lier tidak akan pernah membiarkan siapapun membawanya pergi. Lier yang memang mencintai Xin Yu tidaklah mempermasalahkan kemanapun Xin Yu membawanya pergi asalkan mereka bisa bersama. Xin Yu pun mengajak Lier untuk menentukan tanggal pernikahan mereka. Terlihat kalau saat ini Jiang Fan begitu gelisah, pasalnya keberadaan Xin Yu dan juga Jiang Li tidak dia ketahui. Jiang Lan tidaklah ingin memberitahukan apapun kepadanya. Sesaat kemudian utusannya pun datang. Tapi mereka tidaklah kunjung menemukan keberadaan Xin Yu di kota. Alhasil Jiang Fan akan melakukan perjalanan sendiri demi bisa menemukan keberadaan putrinya. Di sini Xin Yu pun menghubungi Jiang Lan, di mana dia langsung saja membawanya pergi ke tempatnya. Melihat mereka yang baik-baik saja membuat Jiang Lan lega. Jiang Lan tidaklah menduga Xin Yu dengan begitu berani menantang para Raja Dewa. Padahal kekuatan mereka sangatlah mengerikan. Untuk sementara waktu, Xin Yu yakin alam semesta barunya tidaklah dapat diketahui. Jadi mereka tidaklah dapat menemukannya. Hao Fei benar-benar kesal dan apa yang terjadi. Dia berjanji ketika telah menjadi Raja Dewa, maka dia akan menghabisi para Raja Dewa itu. Xin Yu pun mengajak Paman Lan untuk tinggal di sini sementara waktu, karena bagaimanapun tempat ini sangatlah luas. Jiang Lan tertarik, terlebih lagi dia itu ingin melihat di manakah Xin Yu tumbuh. Paman Lan meminta Xin Yu untuk mengingat apa yang dia katakan ketika mereka berada di dunia Pahna, yang mana itu merupakan peringatan mengenai Xin Yu yang harus menahan perasaannya untuk Lier, karena hal itu hanya akan membahayakan nyawanya saja. Sekarang semua itu telah terjadi, dan Xin Yu sama sekali tidaklah menyesal. Meskipun dia harus berurusan dengan 8 Raja Dewa, namun akhirnya dia ini bisa bersama dengan Lier juga. Paman Lan senang melihat keberanian Xin Yu yang menantang para Raja Dewa demi cintanya. Andai saja dia memiliki keberanian yang sama seperti Xin Yu, maka Ah Mei mungkin masih ada di sisinya. Paman Lan bertanya mengenai tujuan Xin Yu selanjutnya, di mana dia itu tetap akan menjadikan para Raja Dewa sebagai musuhnya. Namun dengan kekuatannya saat ini, ia tidaklah mungkin bisa mengalahkan para Raja Dewa. Xin Yu dan para saudaranya akan meningkatkan kekuatan. Ketika kedua saudaranya pergi berlatih, Xin Yu ingin bertanya satu hal kepada Jiang Lan, di mana ini berkaitan dengan pernikahan dirinya dengan Lier. Jadi dia itu berharap Paman Lan bisa menjadi perwakilan untuk Jiang Li. Hal itu pun membuat Paman Lan senang dan dia tentu saja akan membantu mereka. Tapi Xin Yu masihlah memiliki permintaan lain, di mana dia takut kalau kota Levetian akan melukai keluarganya. Jiang Lan menenangkan Xin Yu karena para dewa menganggap menyerang dunia bawah merupakan hal yang kotor. Jadi sebagai Raja Dewa tidaklah mungkin mereka mengotori status tersebut. Xin Yu pun meminta Jiang Lan menemaninya kembali ke 3 dunia bawah. Hanya saja Paman Lan menganggap ini terlalu berbahaya, karena kedepannya Xin Yu akan naik lagi ke alam dewa. Terlebih lagi para kaisar sedang melakukan pencarian besar-besaran kepada mereka. 兰叔，这个位子， 我想尽量把婚礼办得圆，都在仙魔妖界。只是这南方的长辈的， 太好了，兰叔， 用下界之人做要挟他。 Xin Yu paham dan menanyakan tentang kekuatan ruang yang dia miliki. Apakah hal itu dapat dia rasakan? Hal ini tentu tidaklah bisa, jadi Jiang Lan penasaran karena kekuatan Xin Yu tidaklah dapat dirasakan oleh Jiang Fan.
yang ternyata Xin Yu merupakan pemilik dari alam semesta baru ini. Jadi tempat ini berada di antara 4 dunia. Hukum ruang dan waktu di sini sangatlah berbeda dengan hukum dunia fana. Aturan dunia ilahi juga tidaklah berpengaruh di sini. Bisa dikatakan kalau Xin Yu merupakan dewanya. Jadi apapun yang masuk kemari dapat dirinya ketahui. Jianglan sungguh terpukau kepadanya. Karena di saat yang lainnya ingin menjadi Raja Dewa ataupun Dewa Surgawi, Xin Yu mengambil jalan yang lain. Saat ini kekuatan Xin Yu masihlah belum stabil. Jika hal ini sudah stabil, maka bukan tidak mungkin kekuatannya sama dengan para Raja Dewa. Jianglan percaya dengan kemampuannya. Di sini Xin Yu pun menggunakan kekuatannya dan memberitahu kalau tidak ada satupun yang mencari pedang dewa. Jadi inilah waktu yang tepat bagi Xin Yu dan Jianglan melakukan perjalanan. Xin Yu berpindah ke dunia fana, di mana saat ini kedua saudara Xin Yu tengah bermain catur dan membicarakan pria bernama Xiaonian, yang mana dia itu sangatlah jenius. Namun mereka lupa dengan saudara mereka sendiri yang jauh lebih jenius. Bahkan kini dia itu telah naik ke alam dewa. Mereka pun penasaran kapan bisa lagi bertemu dengannya. Hingga Xin Yu dan Jianglan pun datang, di mana Xin Yu akan menemui keluarganya dulu. Merasakan kehadiran Xin Yu tentu saja membuat kedua saudaranya senang, karena sudah lebih dari 10.000 tahun Xin Yu tidak kembali. Pertemuan ini bagikan mimpi yang tidak bisa mereka bayangkan. Xin Yu pun dibawa mereka untuk menemui ayahnya. 还是比不得3弟小雨啊。已经达到了1级仙帝境界，说飞升神界了。没错的1万多年，居然还知道回来。 Terlihat Xin Yu telah memberitahu ayahnya mengenai apa yang dia alami di alam dewa. Jadi untuk saat ini Xin Yu belumlah dapat kembali ke alam dewa. Ayahnya tidaklah menyalahkan Xin Yu dan dia ini sangatlah senang bisa bertemu kembali dengannya. Di sini keponakan Xin Yu yang bernama Xiaonian berjanji akan membantu pamannya di saat dirinya telah naik ke alam dewa. Berhubung para Raja Dewa sudah bertindak yang tidak-tidak kepada Xin Yu, jadi mereka pun berencana untuk tidak pergi ke alam dewa. Lebih baik mereka pergi ke alam semesta yang Xin Yu ciptakan. Karena itu jauh lebih baik dibandingkan dengan alam dewa. Bahkan alam itu mempersilahkan siapapun untuk masuk dan tidak membeda-bedakan siapapun. Waktu teruslah berlalu dan akhirnya hari pernikahan hanya hitungan hari saja, di mana pesta yang begitu meriah sepertinya telah disiapkan. Xin Yu memberitahu Jiang Li kalau mereka akan kedatangan tamu yang cukup banyak. Mereka juga akan menetap di sini. Lier sepertinya sudah begitu akrab dengan keluarga Xin Yu. Lier juga terlihat senang karena dalam waktu 3 hari lagi mereka akan menikah. Tapi sebenarnya Jiang Li ini agak takut. Xin Yu pun memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena dia ini akan membuat Jiang Li selalu bahagia. Xin Yu berjanji demi keluarga, rekan-rekan dan juga Jiang Li, dia akan menyelesaikan urusannya dengan para Raja Dewa. Jiang Li akan mendukung Xin Yu dan dia ini akan selalu bersamanya sampai kapanpun.宇哥，我会一直陪着你的，一直。 Waktu pun terus berlalu di mana persiapan pernikahan telah dimulai. Acara ini sangatlah megah karena dipersiapkan dengan begitu matang dari jauh hari. Hari demi hari juga terus berlalu, hingga kita pun diperlihatkan kepada Jiang Li yang tengah dirias. Meskipun dari awal Jiang Li ini memang sudah sangatlah cantik, namun ketika dirinya dirias, maka Jiang Li jauh lebih cantik lagi. Ia mulai merenung ketika pertama kali mengingat kebersamaannya dengan Xin Yu, hingga bisa sampai sedekat ini. Kini Jiang Li pun mengenakan gaun pernikahannya, di mana para gadis memberikan pujian betapa cantik dan indahnya Jiang Li pada hari ini. Sebagai pengantin wanita, dirinya pun dibawa pergi kediaman ke tempat acara berlangsung. Terlihat di sana Xin Yu begitu gelisah menunggu kedatangan Jiang Li. Seakan-akan dia ini sudah tidak sabar lagi. Hingga yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang juga. Jiang Li yang pada hari ini begitu cantik pun mulai menunjukkan dirinya ke hadapan semua orang. Sejak dirinya keluar, Xin Yu terus menatap istrinya. Bahkan dia langsung saja menjemput Jiang Li.
Xin Yu sama sekali tidaklah dapat berkata-kata karena impiannya selama ini akhirnya tercapai juga. Dan dia akan membawa calon istrinya ke hadapan semua tamu. Sekali lagi, pernikahan ini sangatlah megah dan merupakan hal yang memang Xin Yu persiapkan sejak lama. Dia tidaklah ingin momen indah ini terganggu oleh siapapun, karena bagaimanapun dia dengan Jiang Li sudah menunggu hal ini dalam waktu ribuan tahun. Para tamu di sana juga merasa begitu senang atas pernikahan mereka. Meskipun tidak dihadiri oleh ayah dan ibunya, tapi Jiang Li terlihat begitu senang di sepanjang perjalanan. Ia bersama Xin Yu terus tersenyum kepada para tamu. Dan untung saja di sini ada Jiang Lan yang akan bertugas sebagai perwakilan dari keluarga Jiang Li. Hao Fei dan He Yu juga ada di sini, begitu pula dengan keluarga Xin Yu. Xin Yu dan juga Jiang Li pun memberikan hormat kepada Jiang Lan dan juga ayah Xin Yu. Di mana dengan begini mereka berdua pun saling mengucapkan sumpah pernikahan atau janji setia yang diucapkan oleh kedua mempelai. Janji yang mereka ucapkan sangatlah indah dan memiliki makna mendalam untuk kebersamaan mereka berdua. Setelah saling mengucapkan sumpah pernikahan, kini Xin Yu dan juga Jiang Li telah resmi menjadi sepasang suami istri. Xin Yu dan juga Jiang Li pun lega karena akhirnya perjuangan mereka selama ini tercapai juga. Setelah memberikan selamat kepada mereka berdua, para tamu di sana pun langsung saja minum bersama karena hari ini merupakan hari paling menyenangkan untuk Xin Yu dan Jiang Li. Di antara mereka terlihat kalau Hao Fei adalah yang paling kuat minum di antara mereka. Hingga malam pun tiba dan acara sudah selesai. Kini saatnya malam yang paling dinantikan oleh Xin Yu pun telah tiba. Terlihat kalau Jiang Li sudah menunggu suaminya di tempat tidur. Dengan perasaan yang begitu malu, dia melihat Xin Yu perlahan-lahan mulai mendekatinya. Baik Xin Yu maupun Jiang Li terlihat agak tegang. Bahkan Xin Yu mencoba menenangkan dirinya dulu hingga akhirnya bisa membuka penutup wajah liar. Sekali lagi dia pun begitu terpukau akan kecantikannya. Sedangkan di sisi luar ada yang tidak ketinggalan, di mana Hao Fei bersama Jiang Yan dan yang lainnya ingin mengganggu mereka. Akan tetapi Xin Yu yang telah menyadari hal itu menggunakan sebuah formasi. Jadi ketika Hao Fei ingin masuk secara paksa, dia pun harus tersengat listrik yang melindungi pintu tersebut. Dengan begini mereka pun pergi karena tidak memiliki kesempatan untuk mengganggu. Xin Yu dan Jiang Li pun mentertawakan hal itu. Setelah tidak ada lagi yang mengganggu mereka, Xin Yu dan Jiang Li pun langsung saja menatap satu sama lain dan akhirnya mereka kembali berciuman. Dan membuat air mata jiwa mulai saling bereaksi. Tanpa berlama-lama lagi, Xin Yu dan Jiang Li pun mulai malam pertama mereka. Sedangkan di sisi lain yakni tempat Josian, terlihat kalau paman keduanya itu telah kembali datang, yang mana dia itu melakukan perjalanan ke 3 dunia. Namun masihlah belum kunjung menemukan jejak Xin Yu maupun Jiang Li. Josian meminta pamannya untuk bertanya kepada keluarga Xin Yu. Namun sebagai bagian dari 8 keluarga dewa merupakan hal tercela jika mengganggu kehidupan dunia bawah. Dia meminta Josian untuk menjaga harga dirinya dan juga keluarga Zhao. Pamannya menenangkan Josian, pasalnya Xin Yu telah berani membuat keributan dengan kota Leifa, bahkan merebut calon istri dari keponakannya. Sebagai paman yang baik, dia berjanji akan memberikan keadilan untuk Josian. Dia pun segera pergi untuk kembali mencari informasi. Sedangkan Josian masihlah belum dapat melupakan Xin Yu, karena dia hampir saja membuatnya mati jika tidak menggunakan giok pemberian kakeknya. Alasan mengapa Josian juga marah karena dia itu merasa dipermalukan oleh Xin Yu. Pada akhirnya dia pun memiliki niatan buruk yang mana dia akan melanggar apa yang tidak dapat dilanggar oleh ayahnya. Kemungkinan besar Josian ini akan pergi ke alam bawah.
Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.